Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Anissa Dwi Haryanti, STM MMArts. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Sipil jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman dengan nomor induk dosen nasional 0014088506. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Gambar Struktur Bangunan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TKS 211104 dan diberikan kepada mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk UTS dan UAS. Mata kuliah Gambar Struktur Bangunan membahas tentang dasar-dasar gambar teknik, yaitu berupa alat gambar, gambar standar, proyeksi, gambar tampak dan potongan, kemudian dasar perencanaan elemen-elemen struktur bangunan gedung, berupa struktur fondasi, lantai, kolom, balok, dan plat dinding, pintu dan jendela, serta struktur tangga. Bangunan non-gedung berupa jalan dan jembatan, ada gorong-gorong, serta utilitas berupa instalasi air bersih, pembuangan air kotor, dan instalasi listrik. CPL yang diberikan pada mata kuliah ini antara lain ada CPL 02, yaitu kemampuan merencanakan dan merancang bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standar atau kode yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang realistis seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan, serta keberlanjutan yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Kemudian ada CPL 05, yaitu berupa kemampuan untuk menerapkan metode keterampilan teknologi komputer dan informatika, serta piranti teknik yang modern yang diperlukan dalam bidang teknik sipil secara efektif dan efisien. Selanjutnya untuk CPL 07, yaitu kemampuan merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi tugas, dan mengambil keputusan terhadap penyelesaian pekerjaan secara bertanggung jawab. Nah, CPL-CPL tersebut telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Koordinator mata kuliah. Dalam mata kuliah Gambar Struktur Bangunan ini, CPMK yang diharapkan adalah ada 2, yaitu CPMK 01, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui dasar-dasar gambar teknik, kemudian CPMK 02, mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen struktur bangunan gedung. Untuk mencapai target tersebut, materi telah dirancang dalam beberapa sub CPMK. Khusus pada cuplikan video pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan, kita akan berfokus pada sub CPMK 04, yaitu mampu menerapkan gambar denah, tampak, dan potongan. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah pendekatan student center dengan case-based learning atau berbasis kasus. Sesuai dengan RPS yang saya sampaikan, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif dan diskusi kelas. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DYNA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana untuk delivery saya memberikan materi dan RPS yang langsung dapat diunduh mahasiswa di sistem e-learning Unsud, yaitu LDRU, untuk pendekatan luring interaktif dengan slide presentasi visual. Kemudian untuk interaction, proses pembelajaran melibatkan komunikasi 2 arah melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan pemanfaatan perangkat digital. Kemudian untuk asesmen sendiri menggunakan asesmen formatif yang berbentuk tugas besar yang dalam 1 semester. Kemudian ada UTS dan UAS itu untuk asesmen sumatif. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi adik-adik semuanya. Sehat. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Siap, Bu. Siap ya? Oke. Hari ini belajar apa? Sudah tahu belum? Ya, hari ini
dengan denah ada penerapan ketika untuk menggambar tampaknya. Jadi kalau orang-orang ada yang membaca denah itu tampaknya samping kanan ke kiri nanti bisa dilihat dari proyeksinya itu. Ya. Di sini untuk pertemuan ini CPNK yang akan adik-adik dapatkan di sini ada CPNK 01 yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang dasar-dasar bidang teknik. Kemudian ada CPNK 02 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen struktur bangunan gedung. Jadi adik-adik nanti diharapkan dari pembelajaran ini mampu memahami konsep dasar bidang teknik dan elemen struktur pada suatu bangunan serta dapat menyusun dan membina tampak potongan sesuai standar yang berlaku. Ya. Jadi ya ada beberapa yaitu mampu menjelaskan penampilan dengan tampak dan potongan, kemudian mampu membaca gambar denah tampak dan potongan sesuai standar, kemudian memahami hubungan antar gambar, ya koordinasi antar proyeksi, kemudian mampu menyusun gambar detail sederhana untuk bangunan gedung. Nah di sini nanti adik-adik diharapkan dapat mencapai itu. Ya, nanti kita sampai saja pembelajarannya. Nanti silakan ketika ada yang mau ditanyakan masuk saja. Ya, yang pertama untuk di sini ya denah. Ada yang sudah pernah tahu denah seperti apa? Ada yang sudah tahu denah seperti apa? Oke. Ya, di sini gambar denah kalau ada yang melihat ya, dia itu irisan yang tampak interiornya dalam ruangan itu adalah aja bagian ruangnya ya, dengan ketinggian 1 meter dari ketinggian lantai, ya, dilihat dari sisi atasnya. Di situ menunjukkan tata letak ruang, fungsi ruang dan dimensinya, serta ada beberapa elemen arsitektural, struktural dan mekanikal elektrikal. Di sini digunakan gambar denah ini digunakan untuk koordinasi dari perencana ke orang-orang lapangannya, ya. Jadi sebagai dasar untuk konstruksi ya sebelum diterapkan di lapangan. Nah, ini fungsi di sini ya kalau adik-adik kita dari paparan saya ini menjadi dasar dari pembuatan gambar teknis ya untuk tampak potongan dan detail. Jadi basicnya kita mau gambar apapun itu dari denah, kemudian memberikan informasi tata ruang suatu bangunan dan sebagai alat komunikasi teknis antara arsitek dan pelaksana. Jadi nanti kalau adik-adik dari teknik sipil kita harus mengetahui bagaimana kalau di lapangan itu sudah tepat belum dari denah dan penerapannya di lapangan. Dan untuk perhitungan teknis nanti kalau di tingkat AB ya, jadi dari denah itu juga bisa terlihat. Dan di sini ada beberapa aturan kelengkapannya. Yang pertama harus ada arah mata angin, itu sudah jelas. Jadi kalau nanti penerapannya di gambar kerjanya yang ada kopnya tadi mau diputar bagaimanapun itu arah mata angin selalu disertakan di dalam denah. Kemudian ada juga gambar skalanya ya. Kemudian elevasi lantai dan ruangannya, ada nama-nama ruangan, kemudian dimensi vertikal dan horizontal, ada notasi outline dan ada notasi gambar, grid, struktur utama, kemudian ada legendanya atau keterangan tambahannya. Ini yang nanti harus diterapkan di suatu denah. Oke. Ya. Kemudian di dalam denah itu harus ada mempresentasikan skala gambarnya ya. Dari 1:200 sebelumnya sudah diajarkan skala ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah itu ada ini yang digunakan 1:200 biasanya digunakan pada detail, lebih detail lagi untuk detail dinding, kolom atau kusen ya, gagal tangga. Kemudian 1:100 itu yang tidak terpotong, kusen tidak tergambar. Kemudian 1:50 itu untuk beroutline tebal ya, aliran ini ada sanitasi dan sebagainya. Jadi yang lebih detail lagi pakai skala 1:50. Nanti kalau kayak ada set plan atau untuk master plan biasanya skalanya bisa yang karena yang luas pakai yang 1:200. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke. Baik.
BENA sendiri itu ada terbagi menjadi ada yang untuk arsitektural, struktural, dan mechanical electrical. Kalau arsitektural itu apa saja? Di sini ada bina lokasi, ya, kemudian ada site plan, bina situasi, bina lantai, baik dari basement maupun lantai sekian ada apa. Kemudian ada bina pintu dan jendela, bina pola lantai, rencana plafon, finishing dinding, kemudian tata ruang luar dan dalam, dan ada bina visualisasi. Atau nanti biasanya ada lagi untuk jalur evakuasi. Tapi biasanya kebanyakan kalau jalur evakuasi itu maksudnya ke MPP. Kemudian ada yang bina struktural itu apa saja? Ada rencana fondasi, slope, kolom, balok, lantai, tangga, dan sampai dengan atap. Kemudian di sini ada mechanical electrical, ya, ada instalasi listrik, HVAC, penangkal petir, plumbing, sampai dengan pemadam kebakaran. Jadi biasanya kalau dalam GID itu dikelompokkan berdasarkan masing-masing ada 3 tadi, arsitektural, struktural, dan MPP. Apa saja sih contohnya? Ini disajikan contoh-contoh yang untuk BENA-nya, ya. Untuk arsitektural ada seperti ini, itu adalah bina situasi lengkap dengan ada kop gambar, ada nama gambar, ada skala, ada judul gambar, dan sebagainya. Ini harus lengkap kalau dalam satu proyek, ya. Kemudian untuk arah mata angin jangan lupa harus disajikan. Ini berarti ada kekurangan di situ. Dan nanti adik-adik juga belajar untuk membaca ada kekurangan apa sih untuk gambar kerjanya. Kemudian selanjutnya ini contoh untuk site plan, ya, lebih di zoom lagi di area ininya, area yang proyeknya di mana. Itu juga harus lengkap. Kemudian ada situasi. Nah, sekarang detailnya, detail dari BENA itu sendiri. Tadi ada, ya, ini otomatis ada kop gambar, kemudian ada nama, skala, sampai dengan untuk di sini ada grid yang struktur kolom, ya. Kemudian ada balok, kemudian ada nama ruang, elevasi lantai, dan sebagainya. Nah, ini untuk BENA tata ruang luar itu ada vegetasi apa saja yang ada di proyek itu yang nantinya akan diaplikasikan, ada tanaman apa saja, kemudian sampai nanti ada titik kumpul, biasanya ada jalur evakuasi, kemudian ini untuk tata ruang dalamnya, jadi dari masuk sampai nanti keluar lagi, ya. Nah, kemudian biasanya ini untuk dari beberapa lantai ini dia terlihat untuk masing-masing lantainya dan ruangan apa aja, ya, di situ. Oke. Sekarang kita masuk ke struktural di sini. Tadi ada bina apa saja struktural? Ada yang masih ingat? Fondasi. Oke, ada lagi. Oke. Balok. Oke. Ya, di sini, ya, ada bina fondasi yang di sini detail, ya. Sudah pasti tadi, ya, mau ada kop dan detail dan isiannya. Kemudian ada arah mata angin. Arah mata itu selalu ikut di bina apapun, ya. Kemudian ini untuk bina detail fondasi keplatnya, ya. Kemudian ada yang ini untuk fondasi batu kali, ada slope, oke. Kemudian untuk kolom di sini balok. Kalau balok itu ukurannya ada versi sekian, gitu, ya. Jadi bukan lantai 1 atau lantai 2, tapi balok versi sekian, gitu, oke. Nanti ada detailnya lagi biasanya. Oke. Kemudian untuk mechanical electrical dan plumbing, ya. Di sini ada instalasi titik lampu, kemudian ada stop kontaknya. Biasanya bisa dipisah ataupun digabung, ya. Kemudian ada IT dan komunikasi, kemarin jalur LAN, WiFi, atau nanti juga ada CCTV seperti itu. Oke, sampai penangkal petir, radiusnya berapa, terlihat di situ. Sampai nanti material atau spesifikasinya muncul di gambar juga.
Oke. Untuk Linda ada pertanyaan sebelum masuk ke tampak? Oke, boleh. Kalau misalnya di denah itu biasanya yang digambar itu apa aja? Ya, biasanya denah itu ya tadi dikelompokkan dalam denah arsitektural, struktural, dan MEP. Jadi dalam DD detail engineering drawing itu semuanya ada, ya, sesuai dengan proyeknya masing-masing gitu. Jadi di denah dari 3 tadi itu kerjaan tadi itu ada semuanya lengkap gitu. Kemudian dan identitas proyeknya apa, identitas pemberi kerja, perencana, kontraktor itu lengkap di situ sampai skala dan gambarnya. Ada lagi? Isi pertanyaan Boleh. itu yang bulat-bulat di bawah itu apa ya? Yang digambar di Oh ini ya. yang horizontal dan vertikal. Ini ya. Ini adalah grid untuk kolom dan blok dalam denah. Jadi biasanya ada yang tulisannya huruf Y, ABC, BE, ada yang kalau atas itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu untuk kolom dan blok, titik kolom dan bloknya. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Baik, kita sekarang masuk ke tampak di sini. Ya. Gambar teknis untuk menunjukkan ya gambar proyeksi ortogonal yang memperlihatkan fasad atau wajah bangunan dari arah tertentu. Biasanya ada 4 ya, depan, belakang, samping, kanan, dan kiri. Untuk menunjukkan eksterior, finishingnya seperti apa, tata letaknya, ornamen, dekorasi, dan pintu jendelanya seperti itu. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memperlihatkan, memvisualisasikan berbagai sudut pandang ya, untuk menunjukkan dimensi, proporsi, gaya arsitekturnya. Biasanya ada minimalis, kemudian ada yang lainnya gitu ya, konsep desainnya seperti apa ya, sebagai pedoman untuk memastikan hasil akhirnya bisa sesuai desainnya ya. Seperti tadi ada aturannya nih, ada judulnya, skala, sudah pasti, dimensi, vertikal, horizontal, jangan lupa. Kemudian ada detail elemennya atau materialnya juga ada. Kemudian proporsi yang akurat ya. Nah ini tadi kalau ibu sampaikan ada proyeksi tadi ya, Eropa dan Amerika. Biasanya kalau tampak depan, kemudian dari denah tampak depannya, kalau bacanya yang ini sisi ini biasanya ini yang Amerika ya. Kalau Eropa nih bacanya yang kanan. Jadi dari hadap orangnya atau dari hadap bangunannya. Sebenarnya sama aja, tinggal bacanya itu yang sampai kebalik-balik. Untuk badan belakangnya. Nah, kalau dari kelengkapan dengan tampak biasanya kita ya sampai sign tulisannya ada apa aja, materialnya bisa ditunjukkan di situ. Kemudian ketinggian bangunan sudah muncul, kelihatan juga ya ada batas lantai, ground level dan sebagainya. Ini ibu berikan contoh-contoh untuk penampakannya. Nah, ini lokasi struktur, dimensi elevasi, ya. Kemudian ada rendering tekstur materialnya sudah terlihat di sini. Ada shading, kalau bisa main shading di situ ya. Kemudian ada boleh muncul tanaman atau figur manusia di situ ya. Oke, nah ini ya tadi kelengkapan semuanya harus dari proyek apa, pemberi kerjanya siapa, pelaksananya siapa, perencana, kontraktor, ya harus tersaji. Baik, oke. Di sini lanjutannya adalah potongan di sini ya, menunjukkan irisan vertikal ya, sesuai dengan bidang potong tertentu. Ada garis potong AA dan BB pada denah biasanya. Kemudian di sini menunjukkan hubungan antar lantai, tinggi luar, fondasi, struktur atap dan sebagainya.
sampai sini? Jelas ya? Nanti misalkan soal ketentuan yang mau ditanyakan setelah kelas, boleh WA ibu atau boleh ke ruangan ibu untuk diskusi lebih lanjut seperti itu. Oke, adik-adik juga ada beberapa buku yang bisa jadi acuan nanti kita ya. Ada biasanya kita menggunakan dari Kementerian PUPR, ya, ada aturan mengenai bangunan gedung, kemudian pedoman teknis penyelenggaraan gedung, kemudian ada mereka arsitek itu mengenai standar-standar ya, dan sebagainya. Ada untuk ilmu bangunan juga bisa digunakan. Banyak sering ke perpustakaan untuk cari literatur atau browsing itu banyak. Oke. Baik, sampai sini aman? Bingung? Cukup? Masih aman ya? Oke. Nah, untuk penugasan yang sudah disampaikan dari pertemuan awal ya, untuk gambar BPG ini sudah sampai tahap apa? Sudah mulai dan mau masuk final ya? Ya. Nanti bisa dicek lagi dari materi yang disampaikan, akan itu upload di LB dulu ya. Itu nanti bisa diunduh. Nanti ada yang bingung saat menerapkan di gambar kerja kalian di rumah tinggal ya, di lantai ya. Itu nanti seperti apa atau mau layoutnya bedanya seperti apa, boleh konsultasi ke ibu gitu. Baik. Oke. Untuk materi hari ini cukup. Kemudian adik-adik bisa ini ya, presensi. Silakan bisa scan QR di sini. Silakan. Ya. Oke. Jangan sampai ada yang kelewat, ada yang lupa nanti susah. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, dicukupkan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan itu mudah untuk ditangkap ya. Dan nanti kalau misalkan yang masih bingung atau yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan ke ibu. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikian cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah gambar struktur bangunan. Besar harapan saya, video ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi kontribusi positif bagi peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.